Baik, terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, selamat malam Pak Berli, Bapak Ibu, interview LPDP pada tahap pertama tahun 2026. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Desi Kusardianti. Dapat dipanggil Desi, saya asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini berdomisili di Cirebon, Jawa Barat. Yang mana saat ini saya aktif sebagai dosen ASN di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon di bawah naungan Kementerian Agama. Saya memiliki minat kajian di komunikasi digital dan public relation, yang dimana hal ini tercermin pada kontribusi selama saya mengabdikan diri sebagai akademisi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, di mana saya adalah researcher di bawah lembaga pengabdian kepada masyarakat sebagai researcher aktif per tahun 2022. Alhamdulillah konsisten untuk mendapat research grant sebagai ketua peneliti untuk kajian di fokus kajian komunikasi digital dan juga public relation terutama pada lokus pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Selain itu, saya juga seorang pengajar di mana sejauh ini saya diamanahkan untuk mengajar mata kuliah terutama public relation itu sendiri yang saya coba integrasikan kepada poin-poin SDGs yang merupakan menjadi fokus dari kurikulum di universitas kami yang saya wujudkan dalam implementasinya pada project based learning sehingga mahasiswa-mahasiswi saya alhamdulillah juga berinisiatif untuk turut berkontribusi menyuarakan isu-isu sosial dan juga isu-isu keberlanjutan di sekitar mereka. Saya juga merupakan member atau anggota dari Perhimpunan Asosiasi Humas Indonesia dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, yang mana di dalamnya memuat isu ESG atau Environment Social Governance yang juga menjadi diskusi penting ya di ranah kehumasan. Untuk saat ini saya akan melanjutkan studi S3, Pak, di Universitas Pajajaran. Saya mengambil doktor ilmu komunikasi dan saya akan melanjutkan studi saya nantinya berkenaan dengan kajian Green Public Relation terhadap Asosiasi Green Campus dengan melibatkan satu faktor penting yang bisa meningkatkan optimalisasi praktik Green Campus, yaitu sikap pro lingkungan dari sivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan saat ini saya sudah mendapatkan LOA dengan calon promotor yang sudah menyetujui, yaitu Bapak Centurion Chandratama PhD, yang dimana beliau merupakan ahli di bidang public relation dan komunikasi publik. Demikian Bapak, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan pada diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Ah, udah komplit sih. Udah aman sih, Bu. Tinggal mungkin beberapa informasi yang kurang penting, kayak misalkan saya berdomisili di mana, kayak gitu ya. Oh, Itu nggak perlu. Tinggal jelasin lagi tempat kerja kan orang udah bisa tahu ya domisilinya di mana. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ah, baik. Oke, eh, sekarang Anda kan bekerja sebagai dosen ya. Jabatan akademik yang atau pangkat akademik yang udah Anda miliki sekarang itu tuh pada level apa, kalau boleh tahu? iya Pak, jadi per tahun 2025 kemarin September, Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jabatan fungsional di lektor. Yang dimana secara kebutuhan pengembangan diri tentu saja untuk saat ini ke lektor kepala membutuhkan jenjang doktoral salah satunya. Kemudian untuk sertifikasi juga sudah di level sertifikasi dosen per tahun akhir tahun 2025 kemarin. Seperti Oke, itu Pak. baik. Em, kenapa Anda, oke, kenapa Anda memilih Unpad sebagai tujuan studi untuk S3? Hmm, kayaknya Iya. kampus-kampus yang memiliki jurusan komunikasi itu kan banyak ya, selain Unpad kayak gitu. Kenapa Unpad spesifik? Apakah karena dekat kayak gitu dengan domisili atau yang lain? Mm-mm. Iya Pak, jadi untuk program studi Doktor Ilmu Komunikasi dengan akreditasi unggul di dalam negeri di Indonesia hanya ada di Universitas Pajajaran.
Dan Universitas Pajajaran adalah satu-satunya universitas yang ada di list LPDP. Sehingga saya berkomitmen memang dari awal menuju di Universitas Pajajaran. Lebih dari itu, sebetulnya pertimbangan saya adalah pada konsentrasi kehumasan, yang dimana di berbagai universitas, di Unpad lah yang kemudian memiliki konsentrasi spesifik kehumasan, yang dimana tercermin dari program studi khusus, program studi hubungan masyarakat gitu. Dan juga fakultasnya juga spesifik Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain itu juga di Universitas Pajajaran tersedia satu lembaga yang saya butuhkan untuk bisa menunjang best practice terkait dengan Green Campus gitu, yaitu lembaga Green Metric ya dari Unpad. Yang kebetulan Unpad juga sudah masuk ke pemeringkatan 5 dari UI Green Metric peringkat kelima. Jadi saya harap ini dapat menunjang kajian saya terutama untuk implementasi Green Campus gitu di PTN itu seperti apa sehingga nantinya bisa dikontribusikan juga di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu khususnya. Dan kehadiran Pak Centurion ini juga menjadi satu pertimbangan yang terkhusus bagi saya gitu ya, karena dari beliaulah kemudian saya mendapat masukan-masukan terakhir berdiskusi terkait dengan metodologi-metodologi praktis yang bisa saya gunakan, bisa saya improve gitu untuk mengembangkan studi disertasi saya sehingga tidak pada ranah normatif tapi juga melibatkan metodologi yang bersifat digital seperti analisis media cyber atau bahkan analisis aktor. Itu pertimbangan saya, Pak. Kemudian kenapa memilih Universitas Pajajaran? Oke, baik. Oke, alasannya udah kuat. Tiga alasan yang menurut saya udah apa namanya make sense kayak gitu. Oke, paling nanti kalau seandainya mau diimprove, eh kehumasan itu tuh seberapa signifikan, kehumasan sama PR itu tuh sama atau berbeda? Kayaknya sama ya. Em, Tergantung lembaganya ya, Pak. Kalau misalkan kehumasan itu memang identiknya di pemerintah ya, kehumasan Eh, gitu. Jadi Berarti peran. kalau apa namanya, em, kalau dari perspektif ibu sebagai seorang dosen itu memang lebih harusnya kehumasan ya, bukan kayak corporate kan PR kayak gitu. Betul, betul, Oh betul. ya. Di kehumasannya. Cuman memang kajian secara pendekatannya itu public relation. Oke, baik. Mungkin nanti di bagian itu bisa apa misalnya kehumasan, relevansi kehumasan itu dikaitkan dengan apa namanya institusi pemerintah sebagai kampus negeri misalkan ya. Mungkin itu bisa coba dikuatkannya di situ. Oke. Pertanyaan berikutnya. Baik. Em, Rencananya Anda ini ingin mengambil tadi kan Anda udah menjelaskan tuh tentang apa namanya judul disertasi Anda. Kalau seandainya boleh coba diperjelas tentang kenapa itu penting kayak gitu dan dari segi apa Anda ingin berkontribusi untuk Indonesia melalui penelitian tersebut dan untuk ilmu pengetahuan apa signifikansi dari penelitian yang ingin Anda lakukan saat Anda studi S3. Baik Pak Berli, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di disertasi saya nanti, saya akan mengambil judul penelitiannya adalah konsep Green Public Relation, analisis pengaruh praktik Green PR terhadap asosiasi Green Campus. Yang mana memang Green Campus saat ini menjadi satu komitmen di berbagai perguruan tinggi dan memang sudah berlangsung cukup lama gitu ya, termasuk di perguruan tinggi negeri seperti di UGM, di Unpad, bahkan di IPB yang terkenal dengan pemeringkatan yang secara lalu signifikan terkait dengan image Green Campus ini. Namun saya mencoba untuk kemudian mengangkat perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu sendiri, tempat saya mengabdi gitu. Yang mana tertinggi sejauh ini per tahun 2025 kemarin tertinggi itu di peringkat ke-10 yaitu di UIN Lampung. Dan peringkat 1 sampai peringkat 9 masih didominasi di perguruan tinggi negeri. Ini bukan suatu suatu persaingan, saya menganggap ini menjadi
suatu hal yang patut diapresiasi sebetulnya PT KIN bisa masuk ke 10 besar gitu. Karena memang PT KIN juga ada satu value yang sekarang ini diandalkan yaitu tentang gagasan ekoteologi yang bagi saya relevan gitu di eh, era sekarang seperti itu. Dan saya ingin mengambil kontribusi terutama pada instrumen yang selama ini menjadi indikator dalam pemeringkatan Green Metric secara nasional yang kemudian populer ada UI Green Metric. Yang sejauh ini kajian-kajian terkait dengan indikator pemeringkatan Green Campus itu hanya melibatkan pada aspek teknis seperti infrastruktur atau mungkin jika di breakdown dari tiga aspek pengukuran UI Green Metric itu ada aspek pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Dan saya mencoba untuk menambah satu indikator yaitu sikap pro lingkungan atau dari ranah psikologis. Karena sebetulnya dengan adanya pemeringkatan UB Green Metric ini mendorong seluruh kampus juga menciptakan program-program unggulannya untuk bisa mendedikasikan kampusnya sebagai kampus yang ramah lingkungan. Dengan banyaknya program terkait dengan kelestarian lingkungan, maka partisipasi publik ini juga akan terus meningkat. Sebetulnya kalau misalkan partisipasi publik ini meningkat juga harus dibersamai dengan kesadarannya yang juga meningkat karena khawatir walaupun programnya bagus dan peringkatnya tinggi tapi masih ada saja misalkan apa namanya sikap-sikap yang kurang pro lingkungan. Jadi hanya mengikuti arahan dari program-program yang ada saja dan ini perlu ada pembuktian empiris karena selama ini belum ada pengukuran yang melibatkan indikator psikologi itu sendiri. Sehingga ke depannya ketika ada perancangan strategi komunikasi kehumasan untuk sustainability komunikasi atau komunikasi lingkungan, maka bisa sesuai dengan kebutuhan atau level dari sikap pro lingkungan yang ada di level akademisi, termasuk juga staf kependidikan dan juga bahkan di lingkungan kampus gitu ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri khususnya seperti itu. Jadi saya ingin nantinya signifikansinya pertama saya akan outputnya gitu ya, saya akan mendapatkan database terkait dengan strategi komunikasi PR itu yang utamanya berisi program-program hingga evaluasi kerjanya. Kemudian yang kedua adalah bukti empiris bahwa sikap pro lingkungan ini juga menjadi indikator penting untuk bisa mengoptimalkan praktik Green PR terhadap asosiasi Green Campus yang selama ini menjadi tujuan bersama di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Ah, ini mungkin lebih kepada struktur argumennya aja ya. Oh, Kalau saya ngelihat struktur argumennya itu tuh, ini menurut saya idealnya adalah oh, ibu mulai dari masalah. Jadi eh, nggak perlu melakukan komparasi dengan berbagai macam kampus. Jadi langsung aja, misalkan sekarang asosiasi Green Campus itu tuh memiliki Green Matrix dengan oh, sekian banyak indikator kayak gitu. Tapi kayak oh, gitu, fokus indikatornya itu hanya pada level teknis. Sedangkan oh, human behavior kayak gitu, attitudes itu nggak dibahas kayak gitu. Dan bagaimana kita kayak gitu ya menyediakan sebuah fasilitas, sedangkan humannya itu tidak memiliki apa ya, tidak memiliki attitude ataupun perilaku yang pro lingkungan kayak gitu. Maka saya ingin mencoba menambahkan satu elemen ini. Namun, kayak gitu, seperti yang kita ketahui, penambahan elemen itu nggak cukup hanya dengan memberikan tanpa ada bukti empiris kayak gitu. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian ini dalam kacamata PR kayak gitu. Jadi oke. mungkin seperti itu. Eh, Kalau seandainya Ibu bisa memberikan sebuah data statistik, itu akan lebih bagus. Misalkan data statistiknya itu yang dalam bayangan saya ya, itu Oh, adalah data statistik komparasi antara misalkan contoh indikatornya bagus, tapi oh, perilaku karena nggak ada bukti empiris maka nggak bisa juga ya data statistik ya. Jadi perilaku oh. masyarakatnya tetap sama kayak gitu. Hmm. Kurang Iya, lebih kayak gitu. oke, oke. Oke, kalau nggak pun bisa menggunakan bukti empirisnya kayak gini sih. Misalkan contoh di sebuah kawasan kayak gitu, yang tong sampahnya udah banyak, tapi tetap aja
perilaku buang sampah sembarangan itu masih ada. Berarti di Mhm. situ kan ada pola yang masih belum kebentuk kayak gitu ya. Walaupun fasilitas sudah diberikan. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi Ya, oke. konstruksinya itu tuh lebih kepada apa yang menjadi gap. Kalau tadi kan ibu kan latar belakangnya lumayan panjang. Dari Mhm. mulai inisiasi, kemudian ada ranking, habis itu baru green Mhm. matrix kayak gitu. Jadi cukup green matrix, gapnya apa, ibu pengen nambahin, bukti empirisnya yang Oh, dibutuhkan. Tujuan bukti empirisnya itu tuh untuk melihat perilaku, apakah ada relevansi dengan green matrix ini, apa indikator, misalkan apakah ada perilaku ataupun korelasi perubahan perilaku dengan adanya sistem green campus yang ada kayak gitu. oh. Lebih Oke. dipadatkan seperti itu ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, Jadi baik. agak Ya, karena durasi waktu kan terbatas ya. Biasanya interviewer itu butuh yang lebih konkret. Oke, oke. metode penelitian Anda seperti apa? Ya, jadi untuk metode penelitian saya pendekatannya mixed method, Pak, kuantitatif kualitatif ya, dengan situational modeling. Jadi saya mencoba untuk mengkaji secara kualitatif dulu baru ke kuantitatif karena saya perlu untuk mengetahui strategi komunikasi PR seperti apa yang sejauh ini sudah dilakukan di 10 PTKIN yang saya ambil. Setelah itu saya kontekstualisasikan untuk saya uji secara hubungan kausal dengan melibatkan tiga indikator, tiga variabel, yaitu variabel strategi komunikasi lingkungannya sebagai praktik Green PR, kemudian variabel mediatornya yaitu tadi sikap pro lingkungan, dan juga variabel Y atau variabel dependennya yaitu asosiasi Green Campus. Itu tiga variabel yang akan saya kaji dengan saya amplifikasi ke dalam teori stimulus organism respon yang sesuai dengan teori sikap gitu ya. Dan juga selain itu saya juga akan melakukan sebuah pengujian gitu ya, pengujian statistik dengan structural equation modeling atau SEM untuk menganalisa hubungan antar kausal dari ketiga variabel tersebut. Sehingga hipotesis yang saya ujikan untuk analisa kuantitatif ini nanti akan saya buktikan ke dalam empat hipotesis sesuai dengan amplifikasi pada teori SOR yang saya ujikan. Kurang lebih untuk metodologinya seperti itu, Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga di setiap variabel itu em, partisipannya siapa kayak gitu. Misalkan kalau variabel yang green matrix, mungkin variabelnya adalah kampus, misalkan ya stakeholder kayak gitu. Eh, ap- Kemudian kalau seandainya yang berhubungan sama psikologis, mahasiswa sama staf kampus misalkan ya. Dan karena eh, ah, Bu Desi itu tuh fokusnya kemana? Lebih memilih untuk fokus ke kualitatifnya atau ke kuantitatifnya? Ke Dominannya kuantitatifnya. ke kuantitatifnya. Kuantitatif. Oke, Ya. kuantitatifnya kan otomatis harus ada statistik power kayak gitu. Berapa jumlah minimal participants yang akan Ibu itu juga harus dijelaskan. Kemudian misalkan kalau nggak salah 200 ya minimal ya. Eh Iya. eh, Ya tadi saya kurang lengkap ya Pak ya. Jadi harusnya ada instrumen pengumpulan data, olah mm-mm, data ya. Jadi lebih mm-mm. terstruktur ya. Iya. Saya Ya, udah menyiapkan itu sih Pak. Cuma ya belum tersampaikan semuanya. oke baik. Paling gitu aja sih. Ya, Untuk ya untuk memperjelas kalau sana kita udah capable dalam apa nama operate metodologinya ya. metodologinya. Ha. Paling nanti ada pertanyaan yang agak sedikit ke paradigm, ada kemungkinan ya. Apakah Heeh. apakah lebih memilih interpretivis atau post positivis kayak gitu. Tapi kalau Oh, ngelihat dari cara ibu menjelaskan kan karena ini lebih kepada equations modeling, otomatis itu kan propositivis kayak gitu, post positif. positivis. Tinggal nanti kalau Mhm. eh, cuman disiapin aja jawabannya. Kalau seandainya kenapa ibu lebih memilih post positivis ketimbang interpretivis dalam konteks ini ya. Ha-ha. Oke. Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, coba jelaskan tentang rencana studi Anda.
Iya, baik Pak. Untuk rencana studi, saya bagi ke dalam tiga fase Pak untuk mempermudah ya dan juga untuk lebih terukur seperti itu. Pertama adalah jangka pendek, kurang dari estimasi 5 tahun ke depan. Saya melalui proses studi doktor. Saya akan aktif di asosiasi yang saya ikuti, yaitu Perhimpunan Humas Indonesia, yang mana saya akan mengkampanyekan terkait dengan ESG atau Environment Social Governance, bahwa indikator kepedulian lingkungan ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan ketika ingin meraih reputasi, terutama di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam. Saya juga akan em, menjadikan PTKIN ini sebagai satu ruang advokasi untuk mengkampanyekan komunikasi keberlanjutan pada komunikasi lingkungan, yang mana sejauh ini memang sudah saya lakukan, di mana saya merupakan fasilitator untuk teman-teman mahasiswa mengikuti ajang lomba PR nasional, terutama dengan topik spesifik di Green Public Relation. Terakhir kemarin, alhamdulillah juara dua terselenggara oleh Perhimpunan Humas Indonesia, dan akan saya galakan terus, akan saya kontribusikan terus setelah nanti saya lulus sebagai doktor, bahkan selama saya nanti menjadi doktor juga. Selanjutnya, saya juga ada inisiasi membangun satu gerakan namanya EcoMove di kampus saya bersama mahasiswa sebagai tim pilah sampah gitu. Yang mana saya akan berupaya untuk menyematkan EcoMove ini sebagai unit kegiatan mahasiswa, sebagai tempat belajar untuk teman-teman mahasiswa juga, agar bisa turut mengkampanyekan aksi peduli lingkungan atau gerakan ekoteologi di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian untuk jangka menengah sekitar 5 sampai 10 tahun, saya berkontribusi Oh, kembali ke program studi saya, jurusan ah, Komunikasi Penyiaran Islam, sorry Bu. ya. Tadi itu pertanyaannya adalah jelasan rencana studi, bukan rencana Oh, pasca rencana studi. studi, sorry. Iya, iya, oke, Oke, sorry baik. Bapak. Baik, Kurang kita nangkap ya. oke. Bisa diulangi atau gimana? Ya, rencana pasca studi udah oke. Paling kalau kalau sana ibu ada pertanyaan tentang rencana pasca studi, Mhm. kalau sana ibu nggak yakin nanti selama wawancara, ibu bisa mengkonfirmasi. Saya ingin mengkonfirmasi ulang apakah pertanyaan ini terkait dengan rencana pasca studi atau rencana saat Oh, saya ongoing studi kayak gitu ya. ya. Kalau untuk rencana pasca studi, saya pengen coba eh address dulu. Jadi Heeh. jawaban Ibu udah betul, nge-planningnya. Tinggal Mhm. di tahapan pertama itu tuh nggak langsung ngebahas bagaimana korelasi hasil penelitian yang akan langsung diimplementasikan. Jadi Mhm. harusnya, harusnya apa yang udah Ibu teliti, Ibu pelajari kayak gitu, itu tuh langsung diimplementasikan Mhm. di tahap satu Mhm. kayak gitu. Jadi kalau tadi kan tahap satu kan Ibu bergabung sama asosiasi kayak gitu kan. Harusnya tahap satu tuh bagaimana ilmu ini, hasil penelitian ini tuh bisa diimplementasikan di kampus ibu kayak gitu. Oh, oke, Oke. oke, oke. Baik, Ya, sekarang coba rencana studi. oke. Ya, mohon maaf ya Pak ya, tadi agak kurang menangkap maksudnya untuk rencana studi. Jadi untuk jenjang doktor di Universitas Pajajaran sendiri itu berlangsung 4 tahun pada umumnya dengan 42 SKS. Ya, di tahun pertama tentu saja saya akan intake di bulan Agustus tahun 2026 ini. Di semester pertama ini saya akan approach em, calon supervisor saya, yaitu Bapak Centurion, untuk kemudian membicarakan terkait dengan rencana kontribusi riset saya gitu untuk disertasi saya. Saya approach, kemudian saya meminta saran terkait dengan matrikulasi apa yang setidaknya dapat saya ambil untuk menunjang hasil disertasi saya ke depannya, agar SKS yang saya ambil, matrikulasi yang saya ambil ini relevan dan juga terukur gitu ke depannya, tidak salah mengambil matrikulasi. Kemudian di awal saya juga sebetulnya sudah menentukan matrikulasi spesifik yang dapat menunjang penelitian saya. Saya akan mengambil secara akademik, saya akan mengambil matrikulasi di penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, dan juga termasuk pada terkait dengan public relation dan juga komunikasi publik. Itu 4 matrikulasi yang akan saya ambil di tahun pertama untuk mendalami secara basic dari riset yang nantinya akan saya lakukan dan bisa mendukung riset saya. Kemudian di tahun kedua saya juga akan
melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, terutama di metodologi praktis, yang dimana metodologi ini juga sejauh ini menjadi keterbatasan saya, sehingga saya memerlukan untuk jenjang S3 agar bisa mempelajarinya secara komprehensif. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terselenggara di lingkungan Universitas Pajajaran untuk mendalami metode mutakhir terkait dengan structural equation modeling, analisis smart PLS, dan juga metodologi terkait dengan analisis media siber yang sekiranya dibutuhkan untuk disertasi saya. Kemudian di tahun ketiga, yang dimana sudah mulai ongoing research untuk disertasi, saya juga akan mengikuti berbagai konferensi internasional seperti yang selama ini juga sudah saya lakukan sebagai pengalaman. Saya akan menunjang dan juga mengikuti konferensi internasional, tujuannya adalah untuk mendapat masukan secara eksternal dari perjalanan riset yang sejauh ini sudah saya rencanakan gitu dalam bentuk proposal. Kemudian di tahun keempat sudah mulai ke tahap research, pengumpulan data, olah data, dan hingga kepada sidang doktor di Doktor Ilmu Komunikasi, sidang terbuka bersama dengan calon promotor dan juga pencarian penguji yang sesuai dengan hasil akhir dari disertasi saya ke depannya. Dan tentu saja tidak berakhir di situ, saya juga akan approach beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan untuk mendukung riset saya seperti Kementerian Agama, Biro Humas yang sejauh ini juga um, sudah engage gitu ya, karena penelitian saya berkenaan dengan kehumasan Kementerian Agama. Kemudian saya juga akan approach di Perhimpunan Humas Indonesia sehingga hasil penelitian saya nanti tidak hanya bersifat normatif gitu ya, terpublikasi, namun juga bisa menjadi pertimbangan terkait dengan indikator green metric yang bisa dilibatkan gitu sebagai pengukuran asosiasi Green Campus di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Hmm. Em, Mungkin yang bagian awal, sebenarnya kan ini kan kita nggak tahu jadi kalau menurut saya langsung aja to the point, misalkan mata kuliahnya apa aja. Sebagai contoh, kalau seandainya ibu udah baca kurikulumnya ya, jadi misalkan contoh, yang pertama saya akan berkomunikasi dengan supervisor saya terkait mata kuliah yang relevan dengan disertasi yang ingin saya ambil. Dan salah satu mata kuliah yang Mm-mm. menurut saya relevan adalah X, Y, dan Z kayak gitu. Jadi langsung kayak gitu. Kemudian yang kedua, pada semester berikutnya saya akan fokus kepada eh, hal-hal yang sifatnya metodologi penelitian atau praktis untuk metodologi penelitian, seperti misalkan mata kuliahnya apa? Misalkan mata kuliah kualitatif, mata kuliah kuantitatif, mata kuliah statistik, mata kuliah modeling misalkan ya. Kemudian itu yang coba Ibu sampaikan. Nah, kemudian nanti misal di menginjak tahun kedua, idealnya sih tahun kedua tuh Ibu udah sidang seminar proposal. Jadi seminar Mhm. proposal di tahun kedua, kemudian tahun ketiga itu udah pengambilan data, keempat itu lebih kepada memfulfill atau memenuhi persyaratan untuk kelulusan, seperti misalkan konferensi, publikasi kayak gitu. Sebagai syarat sebelum lulus kayak gitu. Misalkan kalau saya publikasi, ibu langsung target aja sebutin. Dan salah satu jurnal yang saya target untuk publikasi adalah nama jurnalnya apa kayak gitu. Cari konferensi yang sifatnya annual, tahunan. Ibu langsung bisa Mhm. nyebutin nama konferensinya apa kayak gitu. Dan jelaskan kenapa konferensi itu penting. Kalau udah, baru tahap berikutnya adalah sidang. Dalam proses sidang, eh, harapannya ibu bisa lulus tepat waktu kayak gitu di tahun keempat. Oh, Oke. oke. Baik. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk yang S3, kebanyakan fokusnya ada di penelitian. Mhm. Biasanya tinggal dikasih penutup untuk tahap berikutnya, misalkan contoh, apakah Anda memiliki closing statement? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Berli atas kesempatannya untuk kali ini.
bahwa ini adalah kali pertama ya saya mencoba untuk LPDP tahap pertama di tahun 2026 dan sebuah momentum yang di mana saya sudah mendapatkan LOA. Saya harap LPDP menjadi bagian yang juga ikut berkontribusi terutama pada ranah komunikasi keberlanjutan, terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Semoga nanti di Agustus sesuai dengan jadwal Intek, saya bisa membawa LPDP di program studi Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Saya mohon doanya Pak Berli dan Bapak Ibu interviewer LPDP tahap pertama kali ini. Terima kasih atas masukannya juga. Saya rasa sudah cukup Pak closing statement dari saya. Oke, baik. Idealnya closing statementnya itu tuh ngerangkum kelebihan ibu lagi. Oke, baik. Jadi kayak ngerangkum kelebihan ibu, Hmm. bahasa halusnya ibu akan coba, ibu nge-framing, ibu tuh layak untuk dipilih kayak gitu karena memiliki tiga kelebihan. Misalkan ya, kelebihan pertama secara apa namanya, secara akademis, ibu seorang dosen yang membutuhkan gelar S3 ataupun kualifikasi S3, bahasanya kualifikasi aja ya, nggak usah gelar. Kualifikasi S3 kayak gitu untuk memenuhi kualitas proses pengajaran atau layanan pengajaran yang ibu berikan pada mahasiswa di kampus. Kedua, kayak gitu, ibu udah sebagai seorang calon mahasiswa doktor, udah memiliki kualifikasi yang memadai dalam hal kemampuan penelitian, pemahaman metodologi. Walaupun kayak gitu, ibu membutuhkan studi lebih lanjut yang lebih komprehensif kayak gitu untuk memberikan apa ya, peningkatan skill agar ibu benar-benar menjadi seorang researcher dan akademisi uh, yang uh, apa ya istilahnya, yang baik kayak gitu ya. Mungkin ya nanti ibu tinggal cari bahasa lainnya dari kata baik. Saya mau bilang qualified, eh tapi udah qualified kayak gitu. Cuman mungkin cari ada bahasa yang mau bilang di atas kualifikasi kayak gitu ya. Kemudian yang Ya, terakhir kayak gitu, apa namanya, riset ibu itu memiliki dampak di mana fokusnya bukan hanya pada level indikator, tapi harapannya adalah perubahan attitude menjadi yang awalnya tidak pro lingkungan atau menjadi ignoran kayak gitu menjadi lebih pro lingkungan kayak gitu dengan basis psikologis yang ingin saya tekankan kayak gitu. Harapannya kayak gitu dengan kualifikasi dan tujuan dari penelitian yang saya harap miliki, saya bisa dipertimbangkan untuk menjadi awardee LPDP pada batch kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Terima eh, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Kayak gitu. oh, Udah cukup sih. Kurang lebih kayak gitu. oke. eh, Mudah-mudahan lancar ya Bu untuk ininya persiapan tes. Iya, terima kasih.